Tirotan pesta gol, Tierney Reinders kembali jadi pahlawan Milan. Sir Jim Ratcliffe guyur 1,6 triliun rupiah ke MU. Peringatan buat skuad King Barca. Thailand dan Singapura ke semifinal. Malaysia tersingkir. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out. Bayern versus Leipzig, Tirotan menang telak 5-1. Bayern Munich menandai laga terakhirnya di 2024 dengan gaya Bayern pesta gol untuk menggulung RB Leipzig 5-1 dalam lanjutan Liga Jerman. Tirotan unggul cepat di menit ke-1 lewat aksi Jamal Musiala. Benjamin Sesko menyamakan kedudukan 1 menit berselang. Setelahnya Bayern memborong 4 gol lewat aksi Konrad Laimer di menit ke-25. Joshua Kimmich di menit ke-36. Leroy Sané di menit ke-75. Dan Alphonso Davies di menit ke-78. Dengan hasil ini membuat Bayern makin kukuh di puncak dengan raihan 36 poin, sementara Leipzig di urutan keempat dengan raihan 27 poin. Verona versus Milan, gol Reinders menangkan Rossoneri. AC Milan bertandang ke markas Verona di Stadion Marc Antonio Bentegodi. Rossoneri meraih kemenangan 1-0 di laga tersebut. Gol tunggal kemenangan Rossoneri dibuat oleh Tierney Reinders. Hasil ini membawa Milan ke posisi ke-7 dengan 26 poin, sementara Verona masih terpuruk di peringkat ke-17. Mereka mengumpulkan 15 angka. Girona cukur Valladolid. Bermain di Stadion Montilivi, tuan rumah bermain apik dan mencukur tamunya 3 gol tanpa balas lewat aksi David Lopez Silva di menit ke-31, Abel Ruiz di menit ke-39, dan Arnaud Danjuma di menit ke-81. Dengan hasil ini, Girona naik ke peringkat ke-8 dengan raihan 25 poin, sementara Valladolid tertahan di peringkat ke-19 dengan raihan 12 poin. Anomali Manchester City yang tak kunjung bisa bangkit. Manchester City bakal bertandang ke Villa Park pada pekan ke-17 Premier League 2024-2025, Sabtu 21 Desember 2024. The Citizen dalam situasi sulit menyongsong laga ini. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengakui bahwa tugas berat dihadapinya untuk membangkitkan The Citizen. Mengingat tak seperti biasanya, Manchester City tak kunjung bisa lepas dari situasi buruk. Meski begitu, Guardiola tak mau menyerah begitu saja. Ia yakin anak asuhannya bisa bangkit. Ruben Dias absen sebulan. Kabar buruk untuk Manchester City yang lagi berupaya bangkit di Liga Inggris. Citizen harus kehilangan Ruben Dias selama sebulan. Ini tentunya jadi kabar buruk untuk City yang sejatinya membutuhkan tenaga Dias di tengah jadwal padat saat ini. Ditambah lagi Ederson selaku kiper utama juga mengalami problem yang membuatnya bisa absen saat melawat ke markas Aston Villa akhir pekan ini. Apakah penderitaan City berlanjut akhir pekan nanti? Palace versus Arsenal, jumpa silang lagi, jadi keuntungan buat The Gunners. Arsenal 2 kali dalam sepekan bertemu dengan lawan yang sama yaitu Crystal Palace. Manajer Arsenal Mikel Arteta menilai hal ini menjadi sebuah keuntungan. Pasalnya ia tak perlu terlalu melakukan analisa terhadap lawan. Arteta hanya perlu memperbaiki hal yang tak berjalan baik di pertemuan sebelumnya.
Maka dari itu, pria asal Spanyol ini tak akan mengusung pendekatan yang sama seperti duel di Emirates Stadium. Sir Jim Ratcliffe guyur 1,6 triliun rupiah ke MU. Kabar baik buat Manchester United, pemilik barunya Sir Jim Ratcliffe beri suntikan dana segar sebesar 1,6 triliun rupiah, tetapi itu bukan duit buat belanja pemain. Suntikan dana dari Sir Jim Ratcliffe bertujuan untuk membenahi Stadion Old Trafford sampai mengembangkan pusat latihan. Untuk belanja pemain, Sir Jim Ratcliffe meminta manajemen Manchester United untuk terlebih dahulu jual-jualin pemain, supaya mereka bisa dapat modal buat beli pemain baru. Amorim tegaskan targetnya di MU. Sebulan lebih menjabat sebagai manajer, Amorim telah kehilangan kans pertama meraih trofi di musim ini usai MU didepak Tottenham Hotspur dalam perempat final Carabao Cup. Ruben Amorim menyebut memenangi trofi apapun saat ini tak akan menyembuhkan masalah kronis Manchester United. Obatnya hanya satu, yakni dengan kembali kompetitif dan pada akhirnya menjuarai Premier League di masa depan. Peringatan dari Rafinha buat skuad Barcelona. Barcelona sedang kesandung di Liga Spanyol. Posisi di puncak klasemen Liga Spanyol jadi tidak aman. Sang kapten Rafinha beri pesan tegas buat rekan-rekannya. Pemain asal Brazil itu mau semuanya kembali fokus untuk menang, tidak ada pilihan lain. Jika Anda bermain untuk Barca, Anda harus berpikir untuk memenangkan segalanya. Jika tidak, maka Anda berada di tim yang salah, ujarnya kepada Movistar. Atletico tim terbaik saat ini. Hansi Flick tak ragu menyebut Atletico Madrid sebagai tim terbaik di La Liga saat ini. Namun Flick yakin laga melawan Atletico nanti tidak akan menentukan persaingan gelar. Barca sendiri tidak dalam kondisi terbaik usai hanya sekali menang dalam 6 pertandingan Liga terakhirnya. Hansi Flick pun akan absen mendampingi Barcelona di pinggir lapangan kala menjamu Atletico nanti. Flick masih menjalani skorsing akibat kartu merahnya kala melawan Betis. Thailand dan Singapura ke semifinal. Malaysia tersingkir. Singapura mendampingi Thailand ke babak semifinal Piala AFF 2024 usai menahan imbang Malaysia 0-0. Harimau Malaya harus rela tersingkir dari ajang ini. Thailand memastikan meraih hasil sempurna usai pada saat yang bersamaan mengalahkan Kamboja 3-2 di Raja Mangala Stadium. Klasemen akhir grup A dipimpin oleh Thailand dengan raihan sempurna 12 poin. Sementara Singapura menyusul di urutan kedua dengan raihan 7 poin. Performa kandang dan tandang Dortmund sangat berbeda. Bundesliga telah hampir mencapai separuh musim, namun Borussia Dortmund masih belum meraih satu kemenangan di laga tandang. Dari 6 laga tandang yang telah dimainkan, tim asuhan Nuri Sahin itu mengalami 4 kekalahan dan 2 hasil imbang. Hal tersebut sangat kontras dengan raihannya saat bermain di Signal Iduna Park, di mana Dortmund belum terkalahkan. Dari 8 laga kandang Bundesliga yang telah dimainkan, 6 kemenangan diraih oleh Die Borussen dan 2 laga berakhir imbang. Jebolan Piala Dunia U17 Indonesia gacor di Chelsea. Jebolan Piala Dunia U17 Indonesia Mark Guiu tampil hebat di Chelsea sehingga Barcelona dianggap sudah melakukan salah besar dengan melepasnya. Mark Guiu kembali dipercaya Enzo Maresca tampil sebagai penyerang utama saat Chelsea berhadapan dengan Shamrock Rovers di UEFA Conference League. Kepercayaan tersebut terbayarkan manis dengan penampilan hebat Guiu di depan gawang. Guiu mengukir hat-trick dalam kemenangan 6-1 Chelsea atas Shamrock Rovers. Manchester City masih jadi tim terbaik di Eropa. Manchester City hanya memenangkan 1 pertandingan dari 11 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.
yang menjadi hal langka bagi kubu The Citizen selama ditangani oleh Pep Guardiola. Namun mantan pemain The Sky Blues, Bakary Sagna, masih percaya pada kemampuan klub lamanya untuk memperbaiki keadaan. Sagna menjelaskan mengapa ia merasa penampilan buruk tersebut memang sudah diduga sebelumnya. Menurut Sagna, itu tidak mengkhawatirkan karena mereka masih tim terbaik di Eropa. Jaap Stam kritik Manchester League. Bek legendaris Manchester United, Jaap Stam, telah memperingatkan bos setan merah Ruben Amorim bahwa Manchester League bukanlah orang yang ideal untuk memimpin lini pertahanan timnya, dengan mengklaim bahwa mantan pemain Bayern Munich itu masih belum beradaptasi dengan kerasnya Liga Premier Inggris, dan mengakui kalau Harry Maguire akan menjadi pilihan yang lebih aman. The League masih belum mencapai potensi penuhnya dan masih dalam tahap pengembangan. Inzaghi sebut persaingan Scudetto masih terbuka lebar untuk semua tim. Inter Milan masih aktif dalam perburuan Scudetto dengan posisinya di peringkat 3 klasemen sementara Serie A saat ini. Terkait persaingan gelar juara di Liga, Simone Inzaghi mengakui bahwa tim-tim papan atas Serie A masih punya peluang sama besar. Sang pelatih menegaskan tak hanya Atlanta, Napoli, dan Inter yang masuk dalam perburuan Scudetto. Saat melawan Udinese, Inter melakukan rotasi besar-besaran. Inzaghi membuktikan Inter punya kedalaman skuad yang mumpuni. Takefusa Kubo adalah salah satu gelandang terbaik. Data dari La Liga menunjukkan pemain Real Sociedad, Takefusa Kubo merupakan salah satu gelandang terbaik di kompetisi Liga Spanyol tersebut. Kubo tak hanya punya pengaruh besar di Real Sociedad, tetapi juga masuk dalam jajaran 10 besar dalam hal penguasaan bola di kompetisi La Liga. Kubo tidak hanya menjadi pencetak gol terbanyak kedua di klub asal basket tersebut dengan torehan 3 gol. Namun pemain asal Jepang itu juga memiliki catatan umpan terbanyak di sepertiga akhir lapangan. Barcelona tak hanya sekedar Lamine Yamal. Pilar Barcelona Inigo Martinez menampik rangkaian hasil yang ditorehkan timnya bergantung pada Lamine Yamal. Ia merasa tim sudah melakukan yang terbaik ketika pemenang Euro 2024 itu tak bisa mentas. Menurut Inigo, timnya saat ini tengah berupaya menutupi ketiadaan sang pemain. Dalam 6 laga terakhir di ajang La Liga, Barca memang tak bisa dibilang baik-baik saja. Barcelona hanya mampu mendulang 1 kemenangan dalam periode tersebut. Sergio Ramos tolak tawaran Boca Juniors. Bek veteran asal Spanyol Sergio Ramos dikabarkan menolak tawaran dari Boca Juniors. Menurut pers Argentina, Sergio Ramos sudah menyampaikan penolakan tersebut kepada perwakilan Boca Juniors kemarin. Dengan penolakan terhadap tawaran Boca Juniors, diyakini Sergio Ramos masih menantikan peluang kembali ke Real Madrid. Menurut media Visahes, situasi Real Madrid yang memang masih memiliki persoalan di lini belakang menempatkan Sergio Ramos memiliki kemungkinan untuk kembali ke Los Blancos. Real Madrid akan susah payah cari penerus Carlo Ancelotti. Mantan pemain Real Madrid, Predrag Mijatovic, pernah mengkritik keras Carlo Ancelotti di masa lalu, tetapi memuji manajer Italia tersebut sebagai pelatih terbaik dalam sejarah, setelah ia memimpin Real Madrid meraih gelar kelima mereka pada tahun 2024. Menurutnya, Ancelotti adalah pelatih yang sangat lengkap, dan Madrid akan kesulitan menemukan orang yang mirip dengannya. Dalam beberapa pekan terakhir, Madrid telah menunjukkan peningkatan level permainan dan bersaing ketat untuk meraih semua trofi utama seiring berjalannya musim. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia.
Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!